sumberku, aku. Oh yeah. Jadi selamat sore, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai mulai dari awal pertengahan dan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia, amin. Selamat beribadah. Selamat sore adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sekarang Kak Popi mau ajak adik-adik buat memujikan pujian supaya kita tetap semangat dan tidak ngantuk nanti pada saat mendengarkan firman Tuhan. Oke. Pujian selanjutnya kita mau bersenang-senang lagi biar kita tetap semangat ya. Sudah selesai pujiannya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau pujikan satu pujian. Bagi kakiku terang
adik-adik kita mau berdoa, tidak usah ditirumkan, biar Kak Boy saja adik-adik bersikap doa yang baik di rumah ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan Kau mau pimpin kami, Kau mau pimpin hati dan pendengaran kami Bapa, supaya firman yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami tanam dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik kan? Hari ini adik-adik mau mendengarkan cerita bersama Kak Tami ya. Hari ini Kak Tami mau cerita tentang perjamuan terakhir atau makna perjamuan kudus. Kenapa ada perjamuan kudus? Oke, sebelum itu kita mau baca dulu ya natsnya di Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Kak Tami baca ya. Dalam perikop penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnyalah dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Ya, dalam nats ini kita mau belajar tentang perjamuan terakhir. Apa itu perjamuan terakhir? Perjamuan terakhir itu adalah makan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Di sini di ayat 14 namanya rasul-rasulnya. Sama ya, rasul-rasulnya sama murid-muridnya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya di sini itu namanya murid-muridnya ya. Kenapa kok malam terakhir? Karena ini adalah yang terakhir buat Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan atau sebelum Tuhan Yesus ditangkap menderita di kayu salib. Kita lihat di ayat 15 ya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Maksudnya menderita di sini di kayu salib ya, adik-adik. Ayat 16, "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Nah, Tuhan tidak akan makan lagi bersama murid-muridnya karena Tuhan akan disalibkan, mati ya. Terus kan Kak, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Apa dia nggak bisa makan malam lagi? Nah, Tuhan Yesus bangkit itu untuk menggenapi janjinya. Katanya kan Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Tuhan Yesus bangkit bukan untuk makan malam bersama murid-muridnya ya, adik-adik, tapi menggenapi janjinya Tuhan. Ayat ke-17, kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Nah, itu sering kita dengar ya, waktu perjamuan kudus. Tuhan memberikan cawan, mengucap syukur. "Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Nah, dia tidak akan minum pokok anggur lagi. Ayat ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, Tuhan memecah-mecahkan roti. Roti itu sebagai simbol tubuhnya Tuhan Yesus. Tubuhnya Tuhan Yesus diserahkan untuk menggantikan tubuh kita yang berbuat dosa. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terus Kak, darahnya? Ya, darahnya itu untuk membayar. Tuhan Yesus tidak membayar dengan emas, perak, tapi Tuhan Yesus membayar dengan darahnya. Darah itu mahal ya.
dibanding emas perak, sampai Tuhan mengorbankan nyawanya, bukan darahnya aja, tapi Tuhan juga mengorbankan nyawanya. Ayat ke 20, demikian juga dengan cawan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perjanjian baru maksudnya untuk menebus dosa kita. Kita hidup baru. Jadi adik-adik yang sudah lama berbuat dosa tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena kasihan, masa adik-adik mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Enggak kan? Jadinya adik-adik harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus selalu membaca firman, berdoa, mengasihi orang tua, jangan berbuat dosa lagi ya. Dosa kecil, besar itu sama-sama dosa. Jadinya adik-adik harus ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Aku tidak boleh berbuat dosa lagi, karena di sini dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terus tubuhnya di perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan berarti mengingat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kita. Ya adik-adik ya, jangan mau Tuhan disalibkan lagi, tapi kita mau selalu berserah kepada Tuhan ya. Ingat ya pesannya Kak Tami, tidak boleh melakukan dosa, walaupun dosa kecil, dosa besar sama aja. Dosa itu namanya dosa, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oke? Nah, ayat hafalannya adalah di Lukas 22 ayat 20b. Dari kata-kata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami Bapa, maupun sengaja atau tidak sengaja Bapa, agar Engkau selalu menyertai kami, agar Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada Bapa. Bapa, ajar kami selalu turut akan Engkau, takut akan Engkau, setia kepada Engkau, dan taat akan perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Kami mau Tuhan belajar lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini Yesus hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersyukur dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu dengan berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu secara online ini. Kau mau memberkati kami semuanya, sempurnakan supaya apa yang kami kerjakan dapat menjadi persembahan yang berbaharu dari hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati guru-guru kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu online ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu. Adik-adik yang mengikuti ibadah secara online dengan setia juga Kau mau memberkati. Berikan hikmat, marifat dari surga, kepandaian, dan berikan semangat yang baru. Meskipun dalam sekolah mungkin masih online, tetapi biarlah mereka boleh tetap belajar dengan rajin, dengan tekun, menuntut ilmu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pandai, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga, dan berguna bagi gereja-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Senang semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu.
Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. 3 ayat 4a. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul.